Kami kelompok 8 melakukan diskusi online melalui via Zoom. Lalu kami melanjutkan diskusi kami mencari materi melalui media ChatGPT terkait apa saja materi yang akan kita bahas dan mencari jurnal di media ChatGPT. Setelah itu kami membagi-bagi permasalahan ke masing-masing anggota kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Lalu kami melanjutkan diskusi kami secara mendalam. Judul Establishment of Interface Stability of Parmesan and Development of Volatility Stability Inter LC, UV, and LSMS Method. Lalu jurnal ini telah terakreditasi Q1. Lalu pada bagian abstrak, yang berarti penelitian ini melakukan forget check direction dengan memaparkan parmisol pada kondisi asam, basa, oksidasi, dan cahaya. Hasilnya menunjukkan bahwa degrenasi signifikan pada kondisi tersebut. Dalam produk degrenasi yang terbentuk berhasil diidentifikasi menggunakan LC-MS, sehingga menunjukkan pada bahwa parmisol memiliki kerentanan terhadap degradasi kimia. Ini merupakan struktur dari parmisol. Struktur ini terdiri dari gugus amina dan cincin benzonal target oksidasi. Lalu dalam jurnal didapati data kromatogram. Di sini menunjukkan adanya pik baru selain pik utama parmisol yang mendatangkan terbentuknya produk degradasi. Hasil spektrum massa memperlihatkan nilai M/Z sekitar 153 sebagai ciri produk dengan degradasi tersebut dan menunjukkan bahwa degradasi terjadi lebih cepat pada kondisi basa dibandingkan asam. Hal ini menunjukkan bahwa parmisol memiliki reaksi hidrolisis yang menghasilkan impurity dan menurunkan stabilitas obat. Begitupun pada gambar 4 dan 5, ketika parmisol diterapkan pada kondisi oksidatif dengan hidrogen peroksida dan pada paparan cahaya terbentuk produk degradasi tambahan yang diteliti menggunakan LC-MS dengan nilai 228 menunjukkan produk degradasi akibat oksidasi. Sedangkan nilai 256 menunjukkan degradasi akibat cahaya. Degradasi oksidatif diperkirakan terjadi atom nitrogen atau sulfur dalam struktur obat, sementara degradasi fotolik menyebabkan terbentuknya gugus ceramide acid yang menunjukkan adanya perubahan struktur parmisol dengan mempengaruhi stabilitas obatnya. Secara singkat, gambaran ini menunjukkan bahwa parmisol dapat mengalami degradasi melalui 3 jalur utama, yaitu hidrolisis mengandung produk dengan 153 oksidatif dan nitrogen fotosintesis menghasilkan produk ceramide acid dengan 256. Hal ini menunjukkan bahwa parmisol rentan terhadap degradasi kimia melalui stabilitas obat. Ini dia jalurnya. Ini melalui hidrolisis dan ini oksidaton dan peroksiden. Nah, meskipun demikian, degradasi parmisol telah diidentifikasi, penyebab interaksi antar kimianya komponen belum dapat dijelaskan. Lalu didapati rumusan masalah bagaimana interaksi kimia antara parmisol dengan komponen ekspinen dalam sediaan tablet dapat memicu pembentukan degradasi yang mempengaruhi stabilitas obat. Lalu saya mendapatkan jurnal dari Seratons dengan judul Scientist Isotonic Identification and Coordination of Drugs Replacing Interdegradation Impurity of Parmisol by HPLC, LC-MS, and NMR.
yang telah indeks Q2. Lalu di sini didapati data dari metode HPLC terkait informasi degresi parameter pada RRT 0,88 berhasil dipisahkan dari sampel menggunakan HPLC. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan LC-MS untuk identifikasi strukturnya. Lalu ini dengan data metode LC-MS dia berarti informasi dengan regresi yang telah dipisahkan kemudian dianalisis menggunakan LC-MS untuk menemukan struktur analisisnya. Sebagai bagian struktur inversi yang menangani bahwa pembentukan isomorfisme melibatkan reaksi kimia tambahan antara parmisel dan komponen formulasi tablet. Lalu di sini adalah bentuknya, di mana bahwa informasi dengan parmisel berhasil dipisahkan dari sampel menggunakan MPLC sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Proses isolasi ini penting untuk membawakan informasi benar-benar dan sediaan tablet, memungkinkan informasi struktur serta pemahaman mekanisme membentuknya yang mempengaruhi stabilitas obat. Lalu, solusi terhadap degradasi paramisal akibat interaksi obat ekspesien meliputi isolasi dengan identifikasi infuri sintetis infuri sebagai standar analitik, pemahaman mekanisme interaksi kimia untuk mengembangkan formulasi, serta pengadaan kualitas ekspien, khususnya ekspien selulosa yang mengandung jejak parameter atau agar pembentukannya informasi dan dioptimalkan dan stabilitas tablet dapat meningkat. Sekian.